aku minjem sama temen tapi dibungain, itu pernah juga. Aku pernah juga di titik itu. Aku ingat dulu misalnya ya zaman itu aku minjem 1 juta, balikinnya 1.400.000. Itu sebenarnya dosa banget kan bagi aku itu kan. Iya, masya Allah, crazy rich. Mungkin gimana nih responnya dapat ibaratnya disebut crazy rich? Sebenarnya kalau misalnya crazy rich banget enggak ya, masih banyak orang yang lebih. Tapi kalau misalnya disebut crazy rich, amin, semoga bisa menjadi doa gitu. Sebenarnya kan yang lebih unik dan menarik perhatian adalah kisah sebelum sekarang Iya. jadi sukses. Mungkin boleh diceritakan apakah benar yang tinggal di kontrakan? Itu benar, semuanya dikontrakan di rumah tsunami dulunya, ngontrak sana sini, itu semua benar. Ya, mungkin boleh ceritakan Kak pada saat itu momen-momen yang berat banget gitu bagi seorang suami. Momen beratnya adalah ketika memang kita ngumpulin uang untuk susu anak, untuk biaya sehari-hari gitu, biaya besok makan apa, itu udah pernah juga. Itu tahun Di 2000. posisi itu. Di tahun 2000. Itu di pas masa-masa sulitnya, itu di 2012-an ya, masa-masa sulitnya. Itu saat itu apakah masih suami sudah bekerja, apa Sheila jadi rumah tangga? Dia juga, kita sama-sama lagi terpuruk. Dia juga lagi bisnisnya hancur-hancuran. Aku juga, jadi kita tuh sama-sama itu kayak ngebangun itu dari mula, benar-benar membangun. Mungkin boleh diceritain Kak momen yang kayak pernah nggak sih satu hari yang megang duitnya cuma 50.000? Pernah dong, jangan kali 50.000, nggak pernah megang duit aja pernah. Sampai 1.000 perak pun nggak megang duit, itu kayak udah langganan aku dulu dari SMP, SMA, karena memang dari keluarga susah juga. Gimana tuh cara akhirnya berdua bisa kayak saling menguatkan? Karena kan kayak nggak mudah, apalagi nyebutnya ada anak juga pada saat itu. Jadi kayak saling, tapi kita itu walaupun dulunya susah, itu kita nggak mengeluh, kita nggak ada mengeluh, kita kayak nggak ada mengeluh sama nasib kita itu, kita kayak malah bangkit ini apalagi ya, kita ngapain gitu. Kita nggak berlarut-larut dalam kesedihan, itu enggak. Tapi itu ada masih momen yang sampai akhirnya minjem uang ke rentang. Iya, itu pernah, itu udah langganan sehari-hari dulu, zaman dulu ya, minjem sana sini gitu, sampai kelilit. Itu kalau nggak salah cuma 3 juta, 4 jutaan, sampai dia itu kayak ngejar-ngejar aku banget ya, karena nggak sanggup bayar. Ngejar aku banget sampai ngelaporin ke polisi. Itu pernah aku di titik itu juga, sampai sama teman juga. Aku pernah ya punya cerita ya, aku minjem sama teman tapi dibungain, itu pernah juga. Aku pernah juga di titik itu. Aku ingat dulu misalnya ya zaman itu aku minjem 1 juta, balikinnya 1.400.000. Itu sebenarnya dosa banget kan bagi aku itu kan. Yang meminjam dosa, yang dipinjam juga dosa. Aku udah pernah di titik itu. Jadi berdouble tuh pernah di masa itu. Aku pinjam 1 juta, balikinnya 1.400.000. Sampai berdouble, sampai hutang aku tadi jadi 10 juta. Itu udah pernah sampai di titik itu. Nggak habis-habis gitu. Berputar-putar. Iya, berputar karena naik terus katanya. Kalau 2 bulan nggak bayar naik lagi. 2 bulan nggak bayar naik lagi. Jadi sampai aku terjerat di situ. Pernah maksudnya yang dapat momen ditagih sampai dipermalukan banget. Karena kan tadi nyebutnya bunganya gede. Pernah didatangin sama, kayak kebetulan suaminya dari anggota kepolisian, pernah didatangin gitu keluarga. Aduh, kalau masalah kayak gitu, aku tuh sebenarnya masalah penderitaan itu aku zaman dulu itu udah kenyang sama kesusahan. Mungkin Allah tuh sekarang ngasih aku kemudahan itu karena penderitaan aku tuh kayaknya zaman dulu tuh kayak di luar batu, udah menderita banget soal ekonomi, soal semuanya gitu, perlakuan sama teman-teman, orang sekitar. Itu sebenarnya aku udah kenyang. Jadi kalau misalnya orang hanya melihat sekarang dengan enak banget hidupnya, mereka kan nggak tahu aku melewati masa-masa itu yang luar biasa dulu gitu. Berarti sempat juga Kak ngalamin dijauhin sama temen di depan sebelah mata juga kayak gitu. Iya, zaman dulu sih iya. Tapi alhamdulillahnya aku punya sahabat tuh yang dari dulu tuh nge-support aku banget. Sampai detik ini mereka sahabat-sahabatku dalam masa susah dulu sampai sekarang itu masih ngikut aku karena aku rangkul, aku ada rezeki. Yuk sama aku aja, kerja sama aku aja. Dan alhamdulillah kalau sahabat-sahabat lama sampai sekarang itu masih aku rangkul. Mungkin kan pada saat itu apalagi perempuan ya, kuat ya, apalagi lagi anak. Ada nggak sih satu momen yang kayak kira memutuskan
ngomong ke suami capek sampai mungkin Enggak, bisa. aku mungkin ya, aku itu hadiah yang Allah kasih ini untuk pelajaran juga sama teman-teman yang lain yang lagi berjuang di sana, yang mentalnya mungkin mentalnya lagi hancur-hancuran nih sekarang gitu, kayak di posisi berumah tangga, ekonomi. Kita tuh jangan pernah ngeluh loh. Aku tuh ngerasa aku sekarang, oh mungkin Allah tuh kasih rezeki seperti ini sama aku, karena dulunya aku ditimpa apapun aku tuh nggak pernah ngeluh. Aku nggak pernah menyalahkan keadaan, aku nggak pernah teriak-teriak kenapa aku begini, kenapa enggak. Aku kayak cuma diam merenung, tapi aku curhatnya memang langsung ke atas sih, ke Allah. Aku orangnya jarang kalau masalah pribadi jarang curhat sama manusia. Curhat ke atas gitu. Oke. Akhirnya bangkit gitu kan, memulai usaha kan langsung bangkit itu atau bagaimana tuh proses bangkitnya? Iya, memulai usaha sama suami, sama hijrah. Dulu aku juga nggak hijab, terus kita sama-sama hijrah. Aku berhijab, gitu. Mungkin rezekinya di waktu aku berhijab. Aku selalu pasti Jual hijab, hijab. ya, Kan nggak hijab, fashion gitu. kan tentu membutuhkan modal yang besar ya. Iya. Karena kan tadi nyebutnya ya sebelumnya nggak Iya, iya. Jadi aku itu dulu karena udah gesit di jualan. Kalau misalnya aku sekarang bilang tanpa modal, pasti orang nggak percaya ya, nggak percaya ya sekarang ya. Tapi itulah kenyataannya. Aku ngejualin barang-barang orang, ambil dulu barangnya, laku dulu, aku baru bayar kan. Modalnya muter-muter itu aja tuh. Pokoknya modal kepercayaan dari orang. Paling nambah-nambah gitu. Gitulah. Modal. Pokoknya awal memulai usaha ini sampai besar, pokoknya intinya modal kepercayaan aja dari orang. nekat gitu ya. Nekat modal kepercayaan, uang orang itu yang kita puter-puterin gitu. Tapi kalau modal gepop terus sekarang nggak ada. Ngalir aja gitu. Kalau bisnis itu kan naik turun. Naik turun. Apalagi awal bulan. Sempat gak sih pesimis pada saat baru usaha kayak pada saat turun kayak enggak deh, nggak bisa gue lanjutin nih. Enggak. Aku prinsipnya nggak ada kayak gitu. Mungkin itu yang ini ya. Prinsipnya aku kalau udah turun, aku besok malah mikir lagi. Kayak fase-fase udah mau turun itu aku udah mikir tuh. Ini kita nggak bisa nih. Kita nggak bisa di zona ini. Kita harus apalagi perkembangan media sekarang ya. Karena aku itu dari zaman dahulu kala masih BBM tuh. Aku masih jualannya udah di situ. Jualannya aku udah bermain itu di online, bukan di offline. Jadi aku udah mikir, oh ini udah nggak aman nih. Kita kalau stay di sini nggak aman. Pokoknya aku tuh orangnya udah sepi, drop nggak. Aku bukan tipe seperti itu. Aku malah mencari tahu lagi. Jangan sampai sepi gitu. Mungkin boleh ceritain Kak dari dulu sampai sekarang kesulitan dalam berbisnis itu apa sih? Kesulitannya kayak biasa ya, kayak teman-teman yang lain juga alami pengiriman mungkin telat, apalagi kita bermain impor gitu-gitulah kendalanya. Sempat gak sih ya ngalamin yang namanya ditipu karyawan, momen-momen yang sial gitu dalam Kalau karyawan aku bilang enggak ya, aman-aman aja selama ini kalau karyawan. kan bisnis mungkin Enggak juga, alhamdulillah baik semuanya. Karena kalau kita baik, insya Allah ya yang dekat-dekat sama kita, rekan kita pasti baik. kalau ngeliat saya lagi sekarang kan kayak di sosial media, Iya. dulu di situ masih Aduh. Pokoknya alhamdulillah lah, yang penting udah bisa menggaji karyawan, ya mengurangi pengangguran di Indonesia, udah itu aja udah cukup. Alhamdulillah. sekarang udah sukses. Ada nggak sih teman-teman yang dulu mungkin nggak kamu lewat sekarang kembali nih minjem duit nih tiba-tiba nih soal dekat lagi gitu, ada nggak sih momen kayak gitu? Yang kayak gitu pasti ada ya, tapi kembali lagi aku kan sahabat-sahabat lama kurang semua ya, kerja sama aku semua. Jadi ya itu pasti ada lah gitu. Sekarang jumlah karyawannya ada berapa Kak? Di hampir 200-an ya, hampir 200-an. Oke. Tapi kalau mitra kerja banyak, itu hampir ribuan Indonesia. Siap, thank you ya Kak. Oke, Terima kasih, makasih banyak Kakak. ya. Makasih banyak. Boleh nih.